Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas. Ya. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mas? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik juga. Alhamdulillah. Semalam Mas yang ngechat saya di WA mau konseling. Ya, betul. Oke. Pas benar. Ya, dapat dari sosial media. Kalau teman ada lumayan konseling yang baik untuk kita konseling gitu. Oke. Terima kasih banyak ya karena Mas sudah mempercayakan ke kami. Nah, jadi sebelum kita masuk ke tahap konseling, alangkah lebih baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sekira Masnya tahu itu nama saya siapa, sekira enak panggilnya. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal selaku konseling dan Masnya selaku klien dari pembahasan yang akan disampaikan oleh sampean nanti. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam apa itu konseling multikultural, angka lebih baiknya saya mau lebih tahu nih juga kayak latar belakang Masnya gitu lah. Nama Masnya siapa, juga habis itu pendidikannya, status Masnya dan lain sebagainya gitu lah. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama saya adalah dari Kalimantan Tengah, Kapuas. Kalau sekarang tinggal di Sultan Adam, Banjarmasin. Okay. Dan sekarang saya menempuh ilmu ya, di suatu universitas, yaitu Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Fakultas Terbiah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab, angkatan 22, sekarang semester 6 lah, hampir memasuki semester 7. Berarti tinggal 2 semester lagi lah selesai. Alhamdulillah. Jadi maksud dan tujuan Mas nih datang ke saya itu tuh ngapain Mas? Jangan panggil Mas, kan bro aja ya. Enak bro. Nah, jadi gimana bro? Mau ngapain tujuannya? Ya, saya datang sini sebenarnya ada suatu masalah di perkuliahan atau di ruang lingkup sekitaran Banjarmasin atau sekitaran kampus Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yaitu terkait masalah bahasa perkuliahan di dalam permasalahan di kelas terkait bahasa gitu. Karena yang saya ketahui itu di sekitaran kampus Antasari Banjarmasin itu kebanyakan mereka menggunakan bahasa Banjar gitu. Dan bahasa Indonesianya itu ada menggunakan bahasa Indonesia tetapi campur-campur, malah terkadang itu ada yang hampir semua perkuliahan itu bahasa Banjar dan mahasiswa juga menggunakan bahasa Banjar gitu. Dan apa yang saya lihat juga di masyarakat Banjar terutama di kampus terkait penggunaan bahasa Indonesia itu kadang-kadang dijadikan sebuah lelucon gitu. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, dibaca kayak ini, ngapain kamu gitu menggunakan bahasa Indonesia terus, kayak ada beda gitu. Menurut mereka, karena kan mereka biasanya menggunakan bahasa Banjar. Berarti kesulitan dan yang permasalahannya nih yang Mas hadapi, yang bro hadapi mungkin di dalam bahasa ya, dalam ruang lingkup yang ada di kampus tadi itu. Jadi mungkin sedikit banyak nih mengenai bahasa yang kan Mas ini dari Kalteng kan, Kalimantan Tengah, dari Kapuas tadi ya. Kebanyakan mayoritas Kapuas kan sukunya Dayak kan. Suku Dayak, dan saya sendiri dari suku Dayak. Suku Dayak banyak sekali. Nah berarti otomatis kan kalau bronya suku Dayak nih, otomatis sulit nih kayak memahami bahasa Banjar, sedangkan bronya kayak kurang tahu nih bahasa Banjar itu bagaimana. Nah menurut bro nih, kalau di telinga bro nih, bahasa Banjar itu bagaimana sih? Entah itu bahasanya mudah dipahami atau kayak sulit atau bagaimana? Sedangkan sering teman-teman bro kan bahasa Banjar kan biasanya. Nah itu tuh gimana menurut bro? Sedangkan bronya berbeda nih, bahasa Dayak bagaimana? Terkait bahasa Banjar itu tuh ada
ya pasti di setiap bahasa itu bisa ada mudah ada susahnya gitu. Oke. Jadi cuman masalah terkait di bahasa Banjar ini ya itu pengucapan kata atau bahasa yang digunakan orang Banjar itu terlalu cepat gitu. Oh, terlalu cepat. Kan Oke. bahasa Banjar itu ya terbilang cepat daripada bahasa Indonesia gitu. Oke. Nah, dari sekian banyak dosen-dosen yang ada di perkuliahan itu nih, kebanyakan mayoritas mereka tuh berbicaranya pakai bahasa Banjar atau bahasa Indonesia kan? Ya untuk mayoritas dari mahasiswa dulu kita lihat untuk Oke. mahasiswa itu kebanyakan menggunakan bahasa Banjar. Oke. Nah, karena tiap kali mereka presentasi pasti bahasa Banjar walaupun ada bahasa Indonesianya, dan itu tuh banyak bahasa Banjarnya lah, kisaran 70% itu bahasa Banjar, 30% bahasa Indonesia gitu. Jadi ya campur-campur gitu. Ya, oke. Nah, mungkin itulah sedikit kesulitan menurut Bro Dullah tuh ya mengenai bahasa. Oke. Mungkin untuk harapannya nih untuk ke depan mengenai bahasa yang ada di perkuliahan Bro. Menurut Bro nih yang agar efektif nih, sekira Bro paham dan teman-teman yang lainnya paham juga nih, kan di setiap mahasiswa kan berbeda nih, banyak suku dan budayanya masing-masing gitu, pemahamannya masing-masing, bahasanya masing-masing. Otomatis kan pasti ada yang banyak minim bahasa gitu, atau kurangnya pemahaman tentang bahasa. Nah, bagaimana nih sekira untuk kedepannya bahasa itu mudah dipahami gitu. Nah, contoh tadi tuh bahasa Indonesia, tapi kan dari dosen-dosennya nih banyak kayak kurang menyampaikan mengenai bahasa Indonesia, tetapi lebih memilih bahasa Banjar karena kan mereka lebih memprioritaskan lah gitu kan bahasa Banjar. Itu tuh bagaimana harapannya untuk harapannya sekira mahasiswanya bisa mengerti semua gitu kan, sekira rata. Ya harapannya ya untuk dosen itu sendiri menggunakan bahasa Indonesia secara formal atau menggunakan bahasa Indonesia yang formal di dalam lokal atau kelas. Dan juga untuk mahasiswanya itu tuh bisa dia sambil belajar bahasa Banjar dengan teman-teman di sekitarnya, kan karena dia mau tidak mau dia harus membimbing mahasiswa yang kesusahan. Nah, Oke. Terima kasih, sangat membantu kita ya untuk jawabannya. Nah, jadi itu ya kawan-kawan mengenai sedikit banyaknya mengenai multikultural bahasa. Dan jadi masakan kita keterbatasan dengan bahasa, apalagi kita orang kayak pendatang nih di kampus itu, kalau bisa kita lebih belajar terus kita, meskipun kita pemalu dan lain sebagainya, ini kita belajar mengenali bahasa itu. Sekira kita paham apa yang disampaikan orang-orang yang ada di universitas tersebut. Oke. Nah, mungkin itu sedikit mengenai wawancara konseling multikultural bahasa pada malam hari ini. Nah, mungkin next time kita bisa sharing-sharing lagi gini. Kira kita bisa lebih rakat dan akrab lagi. Oke. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Anda. Terima kasih. Ya. Oke. Jadi.